Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun juga kita berada pada siang hari ini, semoga kita dalam perlindungan kasih Tuhan selalu. Mari kita memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tiada alasan dari kami Tuhan selain memuji dan menyembah Engkau atas anugerah-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus ku dahsyat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat.
angkat pujian kita. Dengarkanlah suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini, berangkat tinggi pangginya, bersiap maju jangan lengah. Yesus menerima kita, gunakan semua senjata dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, dimakan para dunia, bahwa Yesus Raja, ya Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, dimakan para dunia, bahwa Yesus Raja, ya Raja. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja bagi kita semua. Ya, karena waktu berjalan terus, saatnya kita mendengarkan sabdanya. Mari kita angkat pujian kita, mari siapkan hati kita untuk mendengar sabdanya. Haleluya Yesus. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu, marilah Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, tanpa campur tangan Engkau Tuhan, kami tak bisa apa-apa Tuhan. Karena waktu Engkau Tuhan bagi kami pasti terbaik, dan semuanya terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau badan tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau badan tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap
Ya baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ibadah online yang ketiga di gereja kita ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan-Mu sepanjang hari-hari kami yang kami sudah lewati. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bertemu dan berkumpul bersama saudara seiman kami, di mana saat ini kami mengadakan ibadah online periode yang ketiga ini ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya tiba bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, supaya apa yang kami terima dan kami dapatkan daripada firman-Mu Tuhan meneguhkan hati dan kehidupan kami, sehingga segala sesuatu boleh hadir dalam hidup kami. Tetapi kami tahu dan kami percaya Engkau tidak akan pernah melepaskan kami, bahkan Engkau selalu menjaga kami sepanjang hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah siang hari ini, kami siap untuk menerima dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua kita katakan bersama-sama, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus kalau pada siang hari ini bertepatan dengan hari Paskah, ya, artinya hari kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana 2000 tahun yang lalu Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada seisi dunia ini. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, bahkan Dia naik ke kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, hari ini dalam ibadah online yang ketiga di GBI Berdikari 2 Tengah ini, kalau dapat terselenggaranya ibadah ini semuanya karena dari satu kesatuan setiap pengerja yang begitu luar biasa, sehingga bisa kita melaksanakan ibadah online ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan perjamuan Asas Kudus, saya mohon saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, marilah kita persiapkan untuk perjamuan Asas Kudus ini. Jikalau tidak ada anggur, saudara boleh menyiapkan sirup, atau kalau tidak ada, silakan teh manis sudah cukup ya, dengan roti atau biskuit ya. Semuanya itu hanya untuk melambangkan saja, tetapi satu hal yang harus kita imani dengan iman, dengan kita melakukan hal seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka kita menyatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita semua dan untuk menebus setiap dosa-dosa kita yang menjadi orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melaksanakan perjamuan Asas Kudus, saya akan menyampaikan beberapa firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan mengenai jangan menuntut Allah. Kenapa saya memberi tema jangan menuntut Allah? Saya mendapatkan berita-berita yang sangat membebani ya, kehidupan orang-orang yang percaya, dan juga membebani pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan ya. Nah, di sini yang pertama, kita tentu tahu saat sekarang di seluruh muka bumi atau di dunia ini, di negara manapun juga, yang namanya virus corona ya ada di mana-mana saudara ya, di berbagai negeri. Sehingga dalam kebijaksanaan pemerintah, dalam setiap kepemimpinan di mana negeri kita ada saudara ya, pemimpin kita itu dia mencetuskan sebuah aturan, saudaraku ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus mematuhi dan mentaatinya. Karena berdasarkan firman Tuhan,
setiap aturan dan peraturan dari pemerintah berasal dari Allah, saudara. Ya, ketika kita melanggar peraturan yang pemerintah sudah tentukan, artinya kita melanggar Allah juga, saudara. Ya, baru-baru ini saya mendapat kabar, saudara, di daerah Lembang, Bandung, ya, ada sekelompok jamaat di sana, katanya si GBI juga, saudara, GBI Bandung, ya. Dia mengadakan seminari yang dikunjungi sebanyak 673 orang, saudara. Ya, dan setelah kejadian seminari itu, menurut kabar, hamba Tuhan yang menyampaikan itu dia pertama terpapar corona, lalu dia meninggal, saudara. Dan beberapa hari kemudian ada sekitar 200 lebih, saudara, ya. Kalau di catatan saya ini ada 226 jemaat, semua terpapar corona. Dan ini, masalah ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ya. Oleh karena itu pemerintah sekarang mengeluarkan apa itu peraturan PSBB, ya. Singkatannya apa saya lupa itu. Jadi mulai tanggal 10 nanti kita dilarang berkumpul lebih dari 5 orang, saudara. Ya, jadi kalau lebih dari 5 orang kita langsung dibawa oleh aparat dan Satpol PP, TNI dan Polri, dia akan masuk ke kampung-kampung, saudara. Gunanya untuk mengantisipasi supaya kita jangan berkumpul berkelompok sehingga ada penebaran virus corona ini, ya, karena memang korbannya sangat banyak, saudara. Ya, kalau saya dengar dari Amerika sendiri, ya, satu hari 120.000 nyawa melayang, saudara. Ya, sehingga pemerintah Amerika sendiri menuduh pemerintah Cina yang sekarang sudah selesai. Tadi saya lihat beritanya bahwa Wuhan sekarang sudah terang benderang, saudaraku. Ya, sudah selesai semua, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Tapi tetap mereka semua yang ada penduduk di sana tetap memakai apa itu namanya masker, ya. Nah, yang menjadi persoalannya mereka tetap ada konflik, saudaraku. Walaupun demikian pemerintah dari China tetap memberikan bantuan kepada pemerintah Amerika Serikat. Dia tidak apa namanya sakit hati, ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak hal-hal statement yang dicetuskan oleh orang-orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang tidak memahami, ya, sehingga saya juga bingung kalau hamba-hamba Tuhan ini sekarang lagi sedang apa namanya pro kontra, saudara. Ada hamba Tuhan yang memiliki gereja besar, cuman gak disebut gerejanya, dan memiliki ribuan jemaah, saudara. Dia mengeluarkan statement, dia berkata bahwa dia ditugaskan langsung oleh Tuhan Yesus untuk memberantas corona, saudara. Dan banyak tanggapan-tanggapan dari hamba-hamba Tuhan yang lain, mereka menganggap bahwa hamba Tuhan ini berkata tidak punya hikmat, saudara. Ya, kalau dia berkata seperti itu bahwa dia ditugaskan langsung oleh Tuhan Yesus untuk menghentikan wabah corona ini, saudara. Apalah artinya dokter, ya, dan aparat yang lain yang sudah begitu berjibaku melawan corona, saudara. Ya, jadi sekarang kayaknya ini perlu saya perhatiin. Hamba-hamba Tuhan mereka ada yang memenangkan hamba ini, ada yang menyalahkan, saling tuding, saudara. Ya. Nah, inilah yang menjadi satu perhatian buat kita, ya, sebagai orang biasa, sebagai manusia, orang yang setia kepada Tuhan. Apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, janganlah kita sekali-kali menuntut kepada Tuhan, ya. Apapun yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita, kewajiban kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Pada hakikatnya Tuhan tidak akan pernah memberikan kesusahan kepada setiap umatnya, saudara.
Seringkali kita tanpa menyadarinya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita harus menurut apa yang firman Tuhan katakan, seringkali kita lebih banyak pelanggaran, saudara. Sehingga di dalam kehidupan kita mendapat masalah dan persoalan, dan seringkali juga ketika kita dihampiri oleh persoalan-persoalan, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa kita, seolah-olah bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita, ya. Karena itu janganlah kita menuntut. Di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Di sini saya lihat firman Tuhan, ya. Di dalam Ulangan, orang yang menuntut selalu keinginan Tuhan, saudara. Ulangan 18 ayat 20 dan 22. Bagi orang yang selalu menuntut kepada Tuhan, akibatnya apa? Demikian juga ada seorang hamba Tuhan menyampaikan, kata dia, kalau kita sudah mendapat mandat dari Tuhan dan Tuhan berkata langsung kepada kita, fakta dan bukti apa, saudara? Kenapa kita harus lalai? Kalau memang itu sudah menjadi mandat dari Tuhan, marilah kita lakukan, kita kerjakan. Kira-kira seperti itu, saudara, ya. Tetapi kenyataannya tidak ada, saudara, ya. Di sini bagaimana kalau kita melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan? Ulangan 18 ayat yang ke-20 berkata begini, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan dengan namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus apa, saudara? Mati. Harus mati, katanya, saudara, ya. Dan di ayat yang ke-22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi Tuhan menasihatkan kita bahwa kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita harus taat kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mana, saudara? Hamba Tuhan yang selalu mengaju kepada firman Tuhan, ya, yang selalu taat menjadi pelaku firman Tuhan, bukan yang bertentangan, saudara. Sehingga kita ini ada dua kubu, ada yang setuju dan tidak ada yang setuju, saudara, ya. Sehingga seolah-olah bahwa kita ini menuntut Tuhan kita, saudara, ya. Tetapi saya katakan di sini sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang setia, sebagai orang percaya dimanapun kita ada saat ini, ya, marilah kita tetap berdoa dalam menghadapi kondisi seperti ini, saudara, ya. Musibah ini bukan hanya di negeri kita, tapi di seluruh muka bumi ini, saudaraku, ya, terpapar oleh virus corona. Satu-satunya jalan hanya karena kemurahan Tuhan, maka segala sesuatunya bisa cepat berakhir, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya sama Tuhan, kita hanya berdoa agar kemurahan Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan, dan segala perbuatan Tuhan boleh nyata dalam setiap kehidupan orang percaya sesuai dengan iman kita, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, nah di sini kalau kita lihat di dalam Yeremia, ya, dalam Yeremia, saudara, yang udah gak asing lagi buat kita, ya, Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan bukan rancangan kecelakaan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan itu nggak ada sekali-kali rancangan kecelakaan, saudara, ya. Rancangan Tuhan itu nggak ada sekali-kali rancangan yang sangat membahayakan setiap kita yang hidup menjadi orang yang percaya kepadanya, saudara, ya. Sebab itu saya katakan sekali lagi, janganlah kita memponis, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan
musibah ini terjadi. Semuanya itu karena ulah manusia yang masing-masing memiliki keegoan dalam kehidupan mereka, merasa mereka dirinya pintar, mereka dirinya mempunyai kekuasaan, lalu mereka melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya, saudara. Ya. Tetapi orang yang selalu setia kepada Tuhan, saudara, Tuhan nyatakan kasih dan anugerahnya kepada kita, saudara. Ya. Nah, di sini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada cerita yang perlu kita simak, ya. Di kota Texas ada seorang ibu, dia mengajak anaknya masuk ke sebuah toko furniture, ya. Lalu ketika dia sedang memilah-milih furniture, anaknya yang bengal itu, yang badung itu, saudara, ya, dia menerjang kaki sang ibu. Jadi tanpa dia sadari, kaki sang ibu itu menyenggol kaki sebuah kursi, lalu menimpa dia, dan kaki sang ibu itu patah, saudara. Alhasil, merasa dia mendapat kecelakaan di toko furniture itu, maka sang ibu itu melaporkan kepada yang berwajib untuk meminta ganti rugi kepada pemilik furniture itu, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, awal daripada mara bahaya itu bukannya dari pemilik toko furniture, bukannya kelalaian dari toko furniture, tetapi semuanya itu dari kelalaian dia mengasuh anaknya menjadi liar, ya. Dan dia menuntut, tapi akhirnya ketika tuntutan itu dilakukan, pengadilan memutuskan bahwa toko furniture itu harus mengganti berapa dolar, kalau di catatan saya ini 780.000 US dollar. Bayangin aja. Jadi melalui kecelakaan itu dia mendapat uang. Nah, inilah kita manusia kadang-kala, saudara. Yang salah pribadi kita suka menuduh pribadi orang lain, saudara. Ya, Tuhan nggak mau mengajak kita seperti itu, tapi Tuhan mau supaya kita tetap berharap kepada Dia, saudara. Ya, karena sesuai dengan tadi Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan sukacita, damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan di hari depan kehidupan kita. Tetapi ketika ada masalah dan persoalan, seringkali kita merupakan pribadi Tuhan yang begitu dekat, yang begitu setia kepada kita. Bahkan Dia selalu memperhatikan hidup kita, mulai kita sejak bangun tidur sampai matahari terbenam. Dia selalu mengawal setiap pribadi kita masing-masing, saudara. Yang menjadi persoalannya ketika kita lupa kepada Dia, saudara, maka bertindaklah dengan akal pikiran manusia secara duniawi ini, dan akhirnya kita akan terjerumus ke dalam dosa, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini sadar atau tidak sadar, seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baik profesi kita sebagai pekerja, sebagai pengusaha, ya, sebagai guru atau sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sebagai seorang pemimpin, kita selalu ingin, ya, dilihat, ingin dipandang, dan ingin selalu dihargai, saudara. Nah, inilah yang menjadi kecelakaan manusia, ya, dan ketonggakan dalam hidup kita akan membawa kita masuk ke dalam neraka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, di sini satu ayat, ya, kita lihat kesalahan apa yang harus kita perbaiki, saudara. Di dalam 1 Petrus, dalam catatan saya tadi, karena saya terburu-buru, saudara, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14, apa firman Tuhan katakan, saudara? Dikatakan begini, saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tuhan berpesan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turutin hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kita. Kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini, saat ini kita masih ada di rumah Tuhan dalam mengikuti ibadah online, kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, persoalan ada, masalah datang, dan kita tahu Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu menjaga kita, saudara.
Karena itu segala sesuatunya kita selalu diluputkan oleh Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita menyadari, janganlah kita menuntut kepada Tuhan kita. Ya. Sebab kalau kita sudah menuntut kepada Tuhan kita, itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita bukan lagi orang yang setia kepada Tuhan. Seperti sebagai orang suami istri yang selalu menuntut suami, atau suami menuntut istri. Saya yakin dan percaya ketika kita menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang selalu penuh dengan tuntutan dalam keluarga kita, maka keluarga itu tidak akan pernah memiliki kedamaian. Ya, sang suami menuntut istri, wah masakan lu gak enak, jangan masak-masak lagi, beli matang aja. Suami pulang malam, istri marah-marah, pokoknya menuntut hal-hal yang gak enak di dalam pandangan dia, saudara. Tidak akan ada kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga itu, saudara. Ya, sebab itu kita harus mengerti Tuhan sudah memposisikan kita, dan Tuhan sudah menyatakan iman dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, di pasal Yohanes pasal 3 ayat 36, Yohanes pasal 3 ayat 36, ya, firman Tuhan begini, saudara. Barang siapa percaya kepada Anak, dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Anak itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mentaati, ya, supaya hidup kita tidak mendapat kemurkaan dari Allah kita yang sangat dahsyat itu, ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi sendiri, saudara, kita lihat lagi coba dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan apa, saudara? Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Betul, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kematian, keberuntungan, kecelakaan, semuanya itu ada di tangan Tuhan. Kita boleh bersiap-siap, boleh bersiaga, boleh segala macam kita pagari dengan cara pikiran kita, ya. Tetapi ketika Tuhan tidak menyetujuinya, saudara, maka terjadilah satu musibah itu. Sebaliknya kalau kita menyerahkan pribadi kita kepada Tuhan, apapun boleh datang, saudara. Ya, saya kemarin pergi ke bengkel mobil, saudara. Ya, begitu saya masuk ke dalam bengkel mobil, saya langsung disambut oleh pekerjanya. Yang pertama dia kasih masker, saudara. Pak, tolong kenakan masker karena kita semua di sini memakai masker. Ya mau nggak mau, saudara, saya pakai juga masker. Walaupun sebentar lama-lama kalau saya pusing juga, saudara. Akhirnya saya nggak lama saya buka lagi, saudara. Ya, saya nggak biasa ditutup, saya buka lagi, saudara. Ya. Saya bilang, Pak, saya nggak biasa pakai masker, Pak. Enggak, ini demi kebaikan Bapak juga. Saya hargai, ya, hal seperti itu. Tapi saya kalau pakai masker nambah pusing, Pak, saya bilang. Ya, satu begitu maunya berudam dulu, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Ya udah, dia bilang kalau Bapak nggak mau pakai masker, Bapak berdiri di luar aja. Ya saya berdiri di luar, saudara. Ya, daripada kita di dalam ruangan AC puyeng, saudara, ya, karena nggak biasa kita pakai masker. Ya, ya berdiri di luar sampai mekanik itu menyelesaikan pekerjaannya, ya, mengganti segala sesuatu yang kita perlukan mobil kita itu, saudara. Nah, semuanya ini, saudara, kalau saya pikir-pikir, ya, memang setiap aturan itu ada untuk kebaikan kita. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak mentaati aturan itu, lah kita juga harus tahu, saudara. Ya. Makanya saya waktu dibilang, ya kalau gitu Bapak silakan berdiri di luar, saya berdiri di luar, saudara. Luar sana jauh, ya. Cuman dalam hati saya, ya, karena perasaan saya lebih segar, lebih enak nggak menggunakan masker, saudara. Di sini seringkali kita sebagai manusia mengukur daripada kehendak kita sendiri. Ya, kita tidak menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Padahal
Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini harus mengikuti peraturan yang pemerintah sudah nyatakan di dalam setiap apa yang terjadi atas negeri kita, saudara. Ya, seringkali kita sebagai manusia kita tidak bisa melaksanakannya. Jangan kita menuntut Tuhan. Kalau kita terjadi sesuatu, serahkan semua kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini, saudara. Ya, dalam Ratapan pasal 3 ayat 31-32 firman Tuhan katakan apa, saudara? Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, ya. Karena walau ia mendatangkan susah, dia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi Yesus tuh dia tidak akan pernah, saudara, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ya. Kalau kita tetap setia kepada Dia, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Tuhan tidak akan melepaskan kita, Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan selalu menjaga kita, bahkan Dia selalu menyinari kita di dalam situasi kondisi apapun juga, saudara. Ya. Saya percaya seperti itu, saudara, karena apa? Saya tahu hidup kita manusia boleh kita memagari segala sesuatunya dengan akal sehat kita. Tetapi ketika Tuhan sudah menentukan hal yang lain, saudara. Ya. Nah, kita lihat ayat terakhir, Yakobus pasal 1. Ini ayat yang paling saya suka, saudara. Ya. Yakobus 1 ayat 17. Ini adalah ayat paling saya suka, saudara. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak akan pernah kita tertukar hoki, rezeki, milik, ya, keselamatan dan segala sesuatunya, karena Tuhan sudah nyatakan sesuai dengan kehidupan kita yang selalu setia kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Biarlah di dalam situasi kondisi seperti ini, ya, Bapak Ibu Saudara yang tetap berada di rumah, yang saat ini dapat mengikuti ibadah online periode yang ketiga ini, ya, kita tetap setia mengikuti ibadah ini, saudaraku. Ya, walaupun mungkin kita ada satu kerinduan untuk datang ke gereja, kita bisa bersama-sama dengan sahabat teman saudara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita ada di rumah, tetap tidak mengurangi, ya, anugerah kasih Allah di dalam kehidupan saudara dan saya, dan Tuhan tetap menyertai dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan melakukan perjamuan asas kudus, ya. Tadi saya sudah katakan sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang berada di rumah pada siang hari ini yang tidak ada di tempat GBI Anugerah Kapuk, persiapkan lebih dahulu. Kalau tidak ada sirup, ya teh manis juga boleh. Dan kalau tidak ada roti, biskuit pun bisa. Kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami dapat melakukan ibadah online periode yang ketiga. Bahkan hari ini kami memperingati hari Paskah tentang sengsara Engkau, di mana saat ini kami akan melakukan perjamuan asas kudus. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukan, dan buat saudara-saudara kami yang tidak berada bersama kami di rumah-Mu ini Tuhan, mungkin mereka berada di rumah mereka masing-masing, kiranya Engkau berikan hikmat supaya mereka juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperingati hari kematian-Mu melalui perjamuan asas kudus ini. Biarlah kiranya segala sesuatu yang kami lakukan ini Tuhan, hanya untuk memberikan kami iman yang lebih lagi kepadamu, untuk setia di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan dan kami akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita angkat roti ini ke atas dengan tangan kanan, ya. Kemudian Yesus berkata, roti ini adalah melambangkan tubuhku. Apabila kamu setiap kali kamu memakannya, maka ingatlah selalu akan aku. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui perjamuan ini,
Di dalam perjamuan ini Tuhan berkorban menyerahkan tubuhnya bagi kita semua. Oleh karena itu kita harus percaya. Mari kita patahkan roti ini dan kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu memberikan berkat anugerah, kesehatan, dan segala hal. Engkau yang memimpin dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, marilah kita angkat cawan anggur ini dengan tangan kanan ke atas. Kemudian Yesus berkata setelah dia memakan roti, dia katakan bahwa anggur ini adalah melambangkan darahku. Apabila kamu meminumnya, ingatlah selalu akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu. Biar kiranya Engkau saja yang membalas semuanya Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini. Saudara kami yang di rumah, saudara kami sudah menjalankan sakramen perjamuan kudus dipimpin oleh gembala sidang kami. Kami sekarang akan berdoa. Jemaat yang disayangi Yesus Kristus ada di rumah bersama kami di online yang malam bertiga. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Engkau, sehingga Engkau pakaikanlah Indra juga dengan Freddy adakan online ini, sehingga kami tetap bersama Tuhan. Kami walaupun kami pisah, tapi kasih Yesus Kristus tetap ikatkan kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Kami minta gembala sidang kami untuk akan penutup doa berkat. Hari ini kita akan mengakhiri ibadah online kita dan kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat seluruh pimpinan-Mu. Kalau boleh terselenggaranya ibadah online yang periode ketiga ini, semuanya itu karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan juga penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan memiliki kriteria yang baik, dapat melakukannya Tuhan, bahkan bisa memberikan ibadah online ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami akan berpisah tapi dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati bagi Bapak Ibu Saudara kami yang saat ini tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau lawat mereka, Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang kami tidak inginkan. Nyatakan kasih kemuliaan-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan pulang dan kita akan berpisah. Tuhan memberkati saudara, Tuhan juga menyertai saudara dengan wajahnya, dengan memberikan sukacita dan sejahtera dari Bapa di surga. Melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Percaya semua kita katakan bersama-sama. Amin. Amin.
Selamat siang, selamat berkati kita.